badan aku demam nih, nggak enak badan. Gimana ya? Kok panas banget ya badan aku ya? Tapi udaranya dingin sebenarnya, cuma kok aku panas banget ya badannya. Aku harus ukur suhu dulu nih pakai termogan nih. Aku ukur ya. Wah, bener, aku panas banget nih. Duh, aku mau sakit gimana nih? Tuhan Yesus tolong sembuhin aku dong. Masa aku badannya panas, sakit kayak gini? Gak enak Tuhan Yesus, badannya demam. Nah, adik-adik, kalian tahu gak? Kalau kita itu gak selalu sehat loh. Kadang kita juga suka sakit. Sakit batuk, sakit pilek, flu, badannya suka pada sakit, dan demam adik-adik, dan banyak sakit-sakit lain. Tapi kita jangan lupa berdoa ya sama Tuhan Yesus kalau misalnya kita sakit. Wah, aku punya cerita nih adik-adik yang sama dengan cerita tadi. Mau denger gak adik-adik? Yuk, kalau kita mau denger, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa yuk sama-sama, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang malam tadi. Kami juga sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkatilah kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan aku sakit. Terus aku berdoa nih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan aku adik-adik. Nah, sama nih dengan cerita seorang nenek. Seorang nenek. Nenek itu udah tua. Nenek itu adalah mertuanya Bapak Simon. Kita ambil gambarnya dulu ya. Nah, jadi nenek ini adalah nenek yang sangat baik, rajin banget, sayang sama Tuhan Yesus. Wah, bener-bener baik adik-adik. Tapi satu ketika dia itu kan suka masak, suka beberes rumah. Orangnya baik adik-adik. Adik-adik suka beberes gak di rumah? Suka membantu mami dan papi gak di rumah? Ayo. Nah, nenek ini sangat baik dan mengasihi Tuhan Yesus. Tapi suatu ketika nenek ini badannya panas banget. Panasnya tinggi adik-adik. Dipakein termogan. Wah, panasnya tinggi banget. Sampai, wah, bener-bener tinggi adik-adik. Demam. Jadi dia gak bisa buka mata. Kalau buka mata, matanya tuh berair, panas. Karena saking tinggi panasnya, demam adik-adik. Wah, terus akhirnya dia cuma bobo-bobo aja deh. Dia istirahat di atas kasur pakai selimut. Dia cuma merem begini aja adik-adik karena badannya udah panas banget. Sakit adik-adik. Dia juga diem aja. Nah, ada dua orang nih di sini. Ada seorang bapak yang namanya Bapak Simon. Bapak Simon gimana nih mukanya, lihat deh adik-adik. Sedih ngelihat mertuanya sakit. Aduh, tolong sembuhkan nenek ini ya Tuhan. Aduh, gimana nih? Aduh Tuhan Yesus di mana ya? Ini sakitnya udah parah, sampai gak bisa bangun adik-adik. Nih adik-adik lihat deh. Wah, cuma merem aja adik-adik. Begini aja, tidur aja adik-adik. Wah, si Simon sangat sedih. Ini gimana ya cara nyembuhinnya? Aduh, gimana ya? Gimana ya adik-adik cara nyembuhinnya ya? Bapak Simon kebingungan ya adik-adik. Lalu, dia tidak sendiri. Ada Bapak Andreas yang melihat juga. Terus Bapak Andreas bilang, wah, kalau ada Tuhan Yesus di sini nih, pasti Tuhan Yesus yang menyembuhkan nenek ini. Pasti Tuhan Yesus yang menjamah. Kalau Tuhan Yesus yang menjamah, pasti sembuh. Di mana ya Tuhan Yesus? Nah, Bapak Simon dan Bapak Andreas kebingungan ya adik-adik.
Di mana ya Tuhan Yesus ya? Duh, semoga Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan nenek. Nah, akhirnya tiba-tiba nih adik-adik, Tuhan Yesus datang, mampir ke rumah mereka. Terus Bapak Andreas ngasih tahu, Tuhan Yesus, ada nenek yang sakit, mertuanya Simon. Ayo Tuhan Yesus tolong sembuhin. Ayo masuk ke rumah. Kita lihat dulu Tuhan Yesus yuk, si nenek yang sakit. Nah, terus Bapak Simonnya bilang, iya, ibu mertua aku sakit Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong sembuhin dong. Tuhan Yesus yang menjamah ya. Ini orangnya nih, lihat nih Tuhan Yesus nih. Wah, neneknya lagi tidur, masih belum bangun adik-adik. Sebenarnya nenek ini tuh kesakitan, jadi dia gak bisa melek matanya adik-adik, kayak merem terus. Wah, kasihan banget ya adik-adik ya. Pasti lagi kesakitan sekarang. Nah, Tuhan Yesus masuk nih ke kamarnya, lalu memegang adik-adik, memegang nenek ini. Dipegang tangannya, lalu dikatakan bahwa nenek ini telah sembuh. Dipegang, didoakan sama Tuhan Yesus, dan tiba-tiba nenek yang tadinya tidur, yang gak bisa bangun, yang gak bisa buka mata, tiba-tiba duduk adik-adik di atas kasur. Duduk dan berbicara sama Tuhan Yesus. Terus dia bilang, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyembuhkan aku. Nah, begitu juga dengan dua orang bapak ini, Bapak Simon dan Bapak Andreas, berterima kasih sama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyembuhkan nenek ini. Tadi dia tuh kesakitan banget, terus badannya panas, tapi Tuhan Yesus yang sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyembuhkan sehingga nenek tidak sakit lagi. Lalu adik-adik, kan neneknya udah sadar ya, udah gak bobo lagi di kasur ya, udah bangun. Si nenek langsung loh pergi ke dapur adik-adik. Dia langsung membuatkan makanan yang enak banget buat Tuhan Yesus. Tidak lupa berterima kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku membuatkan makanan yang banyak sekali, enak sekali buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena bilur-bilurmu kami sudah boleh sembuh. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau mau datang kemari untuk menyembuhkan kami. Akhirnya nenek ini sembuh dan kembali bersuka cita. Kalau bersuka cita gimana mukanya? Senyum adik-adik. Kalau tadi lagi sakit, terus dua bapak yang tadi juga mukanya kebingungan. Udah kebingungan, mukanya sedih adik-adik. Tapi sekarang udah happy karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Nah adik-adik, jadi kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi semuanya, menyayangi semuanya. Mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi kamu dan saya, mengasihi nenek yang tadi sakit, mengasihi orang yang sehat, mengasihi semuanya. Jadi kita mau sama-sama belajar mengasihi sesama, bukan hanya mengasihi diri sendiri, mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi semuanya. Lalu kita juga belajar nih sama-sama untuk mau berdoa adik-adik buat siapapun yang sakit. Kalau kita sakit, kita juga harus mau berdoa buat diri kita sendiri. Terus kalau mama papa sakit atau saudara yang sakit, kita harus belajar berani berdoa. Sama nih, seperti Tuhan Yesus tadi mendoakan nenek tadi sehingga sembuh. Nah, kita juga mau sama-sama belajar nih berdoa buat teman-teman kita yang sakit, buat keluarga kita yang sedang sakit. Kita berdoa dan mengasihi mereka semua, sama seperti Tuhan Yesus lakukan. Nah, jadi adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Walaupun sekarang nih ada virus banyak banget nih, virus corona nih adik-adik, tapi Tuhan Yesus itu ada di tengah-tengah kita dan menyertai kita.
Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarganya Simon. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kakak Sari. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga adik-adik juga. Kita ambil ya. Ayat hafalannya ada di Imamat 26 ayat 12. Aku akan hadir di tengah-tengahmu. Imamat 26 ayat 12. Aku akan hadir di tengah-tengahmu. Jadi Tuhan Yesus itu akan hadir di tengah-tengah kita, menjamah kita dan memberkati kita. Nah, adik-adik, sebelum menutup kita berdoa dulu yuk sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang firman tadi. Tuhan Yesus, biarlah Bapa kami mau belajar menjadi seperti-Mu Tuhan, saling mengasihi satu sama lain, mengasihi keluarga kami, mengasihi sesama kami, teman kami, dan semuanya. Kami juga mau belajar berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah setiap mereka Tuhan yang sedang sakit, walaupun banyak virus di luar sana, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus yang menjamah, memegang hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekian firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih adik-adik telah mendengarkan. Sampai kita ketemu di minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.